Untuk selanjutnya adalah program ISMA. Bu Aulia Azardina. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Aulia Azardina. Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu Aul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa sudah datang hari ini. Saya masih disabled to screen sharing. Boleh dibantu nggak, Bos? Oke, tadi saya sempat ganti gawai soalnya, jadi sorry. Baik, Bu Aul, sebentar, Bu. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya, Bu Aul. Oke, maaf ya teman-teman menunggu. Sudah, Bu Aul, apakah sudah bisa? Oke, bisa. Oke, terima kasih. Saya akan coba berbagi. Bu Aul, mohon maaf, suaranya kecil sekali. Begini, apakah sudah lebih baik? Sudah. Oke. Teman-teman, nanti kalau ada yang di gawai kalian suara saya terdengar dengan kurang baik, langsung diinterupsi saja. Atau raise hand juga nggak apa-apa. Oke, saya akan present screen. Mana-mana? Oh, ini. Nah, ini teman-teman. Pertama, saya mungkin sebelum ke sini. Pertama gini deh, saya akan paparkan dulu ya terkait gambaran alurnya seperti apa untuk mengikuti program ISMA. Tapi bentar, saya ragu-ragu nih. Kayak better saya kenalkan dulu deh ISMA apa ya daripada. Oke, saya kenalkan dulu teman-teman ISMA apa ya. ISMA adalah Indonesia International Student Mobility Award yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kemendikbud untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di jenjang sarjana dan diploma mengikuti perkuliahan selama 1 semester di luar negeri. Nah, kampus-kampus yang akan dituju oleh teman-teman adalah kampus-kampus yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan kampusnya sangat bagus sekali ya. Jadi ada di berbagai benua juga. Nah, sekarang saya akan tampilkan dulu ke teman-teman website ISMA seperti apa sebelum nanti saya paparkan bagaimana mekanisme pendaftaran ISMA. Nah, ini ya teman-teman bisa masuk ke laman ISMA iisma.id. Laman ini bisa teman-teman akses sepanjang tahun. Kemudian di laman ini ada berbagai informasi terkait pengenalan programnya, kemudian eligibility. Eligibility artinya kelayakan atau kesesuaian teman-teman untuk mengikuti program ini. Jadi dikatakan teman-teman bisa mengikuti program ini jika teman-teman merupakan mahasiswa yang bla 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 bla. Nah, itu eligibility. Kemudian requirements-nya. Ini syarat-syaratnya apa? Nah, bentar. Di sini mana sih? Ada ya. Oke, kita ke requirement sebentar ya. Nah, ada syarat-syarat di sini yang teman-teman harus ikuti. Nah, di syarat-syarat ini teman-teman, bentar, nah ini ya. Ini ISMA-nya masih 2022, tapi sekarang program ISMA 2023 sedang disiapkan. Jadi kita di kampus juga sedang siap-siap menyeleksi mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk ikut ISMA.
Nanti insya Allah akan saya paparkan ke situ. Nah, syaratnya apa? Teman-teman harus bersatu sebagai mahasiswa aktif di universitas di Indonesia, baik negeri atau swasta, dari ujung timur sampai ujung kanan semua berhak. Jadi seleksinya bukan seleksi kuota per kampus. Jadi siapa aja boleh daftar, asal memenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita bicara lebih jauh. Nah, kemudian dikatakan sebagai mahasiswa aktif ya, nanti kalau teman-teman di semester kalian menjalankan ISMA, yaitu semester 5 atau 7 ya, teman-teman harus bayar UKT. Jadi nanti ya ibaratnya teman-teman bayar UKT senilai UKT di UM, tapi teman-teman kuliah di luar negeri gitu, yang fully funded, teman-teman akan dibiayai di sana, dan pembiayaannya sama dengan mahasiswa yang sekolah S2 LPDP selama 1 semester. Ya, bayangkan. Jadi sangat menarik programnya. Kemudian tidak memiliki dui warga negara, jadi teman-teman pure warga negara Indonesia. Sekarang ketika mendaftar harus semester 4 atau 6. Nanti ketika programnya dijalankan di semester gasal, teman-teman akan semester 5 atau 7. Nah, yang juga penting adalah teman-teman tidak pernah, ini cuti ya, tidak pernah cuti, kemudian tidak pernah mengikuti kegiatan apapun ya berhubungan dengan akademik yang dilakukan secara offline di luar negeri. Mau itu sifatnya sit-in atau short course, summer course, kursus apapun deh ya. Termasuk kalau teman-teman pernah sekolah double degree misalkan ya. Double degree boleh, tapi di kita sih nggak ada double degree ya. Kalau double degree boleh, tapi harus sebelum kalian berangkat ke kampus lain di luar negeri gitu. Nah, kalau pernah pertukaran siswa ya, SMA misalkan kalian pernah ke Amerika atau pernah ke Jepang, boleh, masih boleh. Tapi selama mahasiswa nggak boleh pernah ikut kegiatan pertukaran mahasiswa secara offline. Kalau online, Bu, saya pernah pertukaran mahasiswa ke Filipina misalkan, boleh ya. Kemudian IPK-nya harus minimal 3 dari 4, dan teman-teman harus memiliki sertifikat English Proficiency. Sertifikatnya IELTS atau TOEFL IBT atau Duolingo Test. IELTS minimal 6, TOEFL IBT minimal 78, dan untuk Duolingo minimal 100. Ini akan berbeda untuk ISMA yang reguler dengan ISMA edisi vokasi. ISMA edisi vokasi syarat bahasa Inggrisnya lebih rendah, lebih lunak gitu, tetapi ya teman-teman perlu ingat pesaingnya sangat banyak, teman-teman yang IELTS-nya 7, 8 juga sangat banyak, tapi tidak perlu khawatir karena nanti ya akan bersaing di di range-nya gitu. Nanti yang kalau pengen masuk Boston University misalkan ya IELTS 6,5 akan auto terpental gitu. Tapi kalau teman-teman 8 IELTS-nya bisa bersaing gitu. Tapi kan masih banyak kampus-kampus lain yang sangat ramah dengan teman-teman yang IELTS-nya 6, 6,5 gitu, atau 7, itu banyak, jangan khawatir. Atau pakai Duolingo. Nah, walaupun persaingannya level nasional ini di level individu ya teman-teman. Jadi bukan ada kuota kampus A jatahnya berapa, kampus B jatahnya berapa, nggak ada. Tapi teman-teman untuk mendaftar ISMA harus mengantongi surat rekomendasi dari kampus. Nah, surat rekomendasi ini adalah surat yang ditandatangani oleh Direktur Kantor Urusan Internasional atau Office of International Affairs OIA ya, KUI atau OIA, yaitu Ibu Evi. Yang surat ini untuk didapatkan ya, maka teman-teman harus lolos tuh syarat-syarat yang tadi. IPK-nya udah ketahuan minimal 3 dari 4, kemudian bahasa Inggrisnya juga memenuhi syarat, sehat, teman-teman sehat, nggak pernah pakai narkoba, nggak pernah terlibat kriminalitas gitu. Nah, nanti dokumen itu ada dulu, nanti baru kita bisa dapat surat rekomendasi dari OIA gitu. Ya, kemudian teman-teman juga tidak mendapatkan pendanaan lain dari pemerintah ya selama program ISMA berjalan. Kalau misalkan pernah dapat beasiswa sebelumnya, boleh. Nah, untuk teman-teman yang bidik misi, jangan khawatir, kalian tetap akan bisa ikut kegiatan ini kalau memang eligible ya. Hanya nanti beasiswa bidik misinya akan dibekukan ya, jadi nggak akan menerima ganda gitu ya. Misalkan kalian dapat kesempatan untuk ke UK, nggak akan dapat nanti di rekeningnya muncul
nominalnya sebesar yang kalian harus terima in pound sterling dan in rupiah gitu, enggak ya. Jadi bisnisnya akan dibekukan gitu. Nah, nanti challenge-nya teman-teman, selama kalian mengikuti ISMA ya, apa sih yang akan dilakukan? Kalian akan kuliah di sana serupa dengan kuliah di Indonesia, tetapi mata kuliahnya adalah mata kuliah yang merepresentasikan merdeka belajar. Jadi teman-teman yang akuntansi nggak harus untuk masuk ke bidang akuntansi. Nanti akan ada banyak sekali mata kuliah yang ditawarkan. Cuman mata kuliah ini akan melekat di kampusnya. Nah, sekarang kita belum bisa lihat daftarnya. Nanti ada daftar yang berlaku untuk tahun ini, daftar kampus dan mata kuliahnya. Jadi misalkan nih, saya pengen ke Korea, tapi karena saya dapat kesempatan ya di ISMA dapat kesempatan untuk memilih 3 kampus, 2-3 kampus, kita nggak tahu yang tahun ini 2 atau 3, 2-3 kampus. Kalian pilih Korea, salah satu kampus di Korea, kemudian kalian pilih kampus di Jerman, dan kalian pilih kampus di Kroasia misalkan. Nah, 3 kampus ini akan menawarkan mata kuliah yang berbeda-beda. Gitu. Nah, nanti akan ada rasionalisasi dulu, kenapa kok kalian pilih mata kuliah ini. Nah, nanti coachingnya bareng saya akan tanya dulu ke kalian pengen punya kontribusi apa, kalian ingin dapat pengalaman apa, kemudian di pandangan kalian mata kuliah ini akan bisa membawa ilmu apa untuk kalian, dan nanti kalian mau tularkan seperti apa ke teman-teman lain di Indonesia. Nah, itu kita akan diskusikan, karena nanti teman-teman akan menuliskan essay sebentar. Ya, gitu. Essay ada wawancara juga. Ini ada dokumen yang perlu kalian penuhi dulu. Nanti akan ada ini surat yang saya tadi sampaikan ya, kemudian English Proficiency Test, Academic Transcript in English, nanti ini juga kita proses. Kemudian ini ada surat pernyataan bahwa kalian tidak pernah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa secara offline. Kemudian ini surat pernyataan bebas narkotika, dan surat keterangan tidak pernah terlibat dalam kekerasan seksual. Oke, nah sekarang eligibility. Sebelum nanti kita ke alur yang tadi saya sempat spill di PPT. Oke, Ivana sebentar ya. Nah, ini teman-teman, bentar deh. Tadi saya buka apa sih? Requirements eligibility. Oh, sama karena eligibility-nya di atas ya tadi. Oke deh. Oh iya benar, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, sekarang saya akan share screen ke PPT-nya. Nah, ini alur yang teman-teman harus ikuti. Nah, semoga terlihat ya. Tapi kalau terlalu kecil, saya gedein aja gini. Oke, nah. Ini teman-teman, biasanya kan akan ada pengumuman ISMA di awal tahun begini. Ini bulan Januari ya, nanti pengumumannya bisa Februari gitu. Nah, sambil nunggu pengumuman ISMA, biasanya kantor urusan internasional udah siap-siap, maka mereka akan memberikan pengarahan ke fakultas-fakultas dan ke departemen-departemen. Nah, nanti setelah ada pengarahan ini teman-teman, sekarang OIA juga sedang menyiapkan untuk seleksi beasiswa bahasa Inggrisnya. Baru nanti kita akan ada sosialisasi internal. Jadi jangan khawatir, setelah ini akan ada sosialisasi internal. Kemudian setelah sosialisasi internal akan ada seleksi administrasi internal di level departemen atau fakultas. Jadi sebelum bersaing level nasional, kalian akan diseleksi dulu internal di departemen, kemudian nanti di fakultas atau jadi satu, baru nanti ke UNIF, baru setelah UNIF untuk dapat surat yang dari KUI tadi ya, terus nanti akan seleksi nasional. Nah, di tahap yang pertama ini teman-teman, ini kalian belum akan buka-buka website ISMA. Oke. Nah, di seleksi internal kita itu akan kalian belum akan terlibat sama website ISMA, MBKM, itu belum bikin akun lah. Nah, kemudian nanti seleksi yang di level departemen ini teman-teman hubungannya sama seleksi untuk tes bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan lihat dulu kalau kemudian teman-teman siap didampingi untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian nanti kalian tes. Nah, ada kan yang tes lolos, ada yang enggak. Nah, yang lolos ini baru bisa lanjut ke level berikutnya. Nah, kemarin ada pengumuman, teman-teman mungkin sudah mengikuti website OIA,
dan sudah di-share juga oleh beberapa teman dosen via WhatsApp status. Mungkin di grup ketua offering juga sudah oleh Bu Sela dan tim. Ada beasiswa untuk mengikuti tes kemampuan berbahasa Inggris yang didanai oleh universitas. Nah, tesnya bisa IELTS atau Duolingo. Hanya sayangnya tes ini udah ditutup kemarin, tanggal 6, udah diperpanjang beberapa kali. Dan di tes ini teman-teman akan bersaing sama mahasiswa se-UM gitu. Kalau nggak salah kemarin ada 500 sekian mahasiswa yang ada di grup itu. Dan pengumumannya masih tanggal 10 kalau tidak salah, pengumuman kelulusannya. Nah, untuk teman-teman yang merasa tertarik dan sepertinya ingin mencoba, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa tes mandiri. Kemudian untuk tes mandiri nanti hasilnya akan tetap bisa dipakai untuk mendaftar ke ISMA. Nah, baru nanti teman-teman akan ada pengarahan nih, mahasiswa yang lolos seleksi bahasa Inggrisnya, tes bahasa Inggrisnya dinyatakan eligible, baru nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar ke website ISMA, terus ikut seleksi administrasi ISMA di level nasional, baru nanti akan ada tes wawasan kebangsaan, kemudian setor essay, terus wawancara. Nah, jangan khawatir, di sepanjang tahap ini teman-teman akan didampingi. Oke, nah baru nanti kalau sudah ya sampai persiapan keberangkatan nanti kita ada briefing lah. Nanti kalau misalkan nih kamu berangkat ke sana kan akan ada potensi perbedaan musim. Nah, itu kita akan briefing apa aja yang mesti disiapkan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk transfer kreditnya teman-teman, nilai transfer kredit ISMA bernilai 20 SKS. Hanya saja kalau 20 SKS di Indonesia mata kuliahnya mungkin sekitar 7, di luar negeri kita nggak akan konversi lihat jumlah mata kuliahnya saja ya, tapi mata kuliah biasanya hanya 3 sampai 4. Hanya 3 sampai 4, baru nanti kita akan konversi 3 sampai 4 mata kuliah itu. Setelah kita dapatkan daftar mata kuliahnya, dan daftar kampusnya, biasanya saya akan konsultasikan ke departemen, ini potensi mata kuliah yang akan diambil. Mata kuliah apa saja yang potensial untuk diekuivalensikan dengan mata kuliah yang akan mereka ambil di kampus tujuan. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya kembalikan ke Bu Sela, mungkin sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Aulia Azardina. Teman-teman jika ada pertanyaan, silahkan terkait tentang program ISMA. Teman-teman kalau belum punya pertanyaan nanti bisa juga kontak saya via WA. Oh, ini ada pertanyaan Bu Sela di chat. Oke, ini dikirim secara anonim. Saya izin bacakan ya, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai program ISMA untuk mahasiswa akuntansi 2020. Berdasarkan surat edaran kemarin, diwajibkan untuk magang bersertifikat. Sementara itu, berdasarkan ingatan saya, syarat pendaftaran ISMA tidak boleh mengikuti program MBKM lainnya. Apakah hal ini berarti mahasiswa S1 tidak boleh sama sekali mengikuti ISMA meskipun program tersebut berjalan di semester 7 saat mahasiswa sudah selesai magang? Ini sebenarnya Bu Sela lebih ngerti nih. Silakan Bu Sela. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai program ISMA ini untuk mahasiswa akuntansi tahun 2020. Berdasarkan surat edaran kemarin, mahasiswa S1 akuntansi 2020 diwajibkan mengikuti magang bersertifikat. Sementara itu, berdasarkan ingatan saya, syarat pendaftaran ISMA tidak boleh mengikuti program MBKM lainnya. Apakah hal ini berarti mahasiswa S1 akuntansi tidak boleh sama sekali mengikuti ISMA meskipun program tersebut berjalan di semester 7 saat mahasiswa sudah selesai magang? Nah, untuk persyaratan ISMA nanti akan mengikuti dari permintaan dari UM. Biasanya kan akan ada seleksi dari internal terlebih dahulu, gitu ya Bu Aulia. Nah, kemudian kalau untuk apakah tidak boleh mengikuti program MBKM lainnya, maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman ikut program ISMA di semester itu, berarti teman-teman nggak boleh mengikuti MBKM yang lainnya. Kalian bisa mengikuti program MBKM lainnya di semester berikutnya. Dan tidak boleh program yang sama. Misalnya ya, kalian mengikuti kampus Merdeka di semester 5. Oh, mohon maaf, karena kampus Merdeka tidak boleh. Yang ini aja, yang mungkin terjadi aja, yaitu terkait tentang magang. Nah,
magang ini misalnya teman-teman sebelumnya itu sudah ikut magang Kemendikbud. Ya. Terus kemudian setelah itu di semester 7 pengen ikut lagi magangnya magang mitra. Nah, ini nggak boleh. Karena dua program ini adalah program yang sama bentuknya, yaitu magang. Kalian boleh mengikuti MBKM lainnya, yaitu misalnya membangun desa, itu boleh. Karena untuk S1 akuntansi ada magang dan juga membangun desa. Teman-teman mau ikut IISMA semester 5? Boleh. Silahkan. Semester 7 tetap ikut magang. Itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika dalam satu semester kalian mengikuti 2 program MBKM. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, mengikuti 2 program MBKM yang hampir sama, walaupun semesternya berbeda. Yang sama maksud saya. Misalnya, program magang, baik itu magang Kemendikbud, kemudian disusul semester berikutnya ikut magang yang internal UM, itu tidak boleh. Begitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Sama ini Bu Sela ya, MBKM ini maksimal boleh diikuti berapa kali sih? 2 kali? Minimal wajib mengikuti 1 MBKM, baik itu internal ataupun Kemendikbud. Nah, maksimalnya itu 2. Oke. Ya, ini sama juga untuk ISMA ya teman-teman. Jadi untuk yang pernah ikut MBKM sebelumnya nggak apa-apa. Contohnya kemana ada yang tanya ke saya ikut MSIB ya kalau nggak salah di semester besok ini, semester 6, tapi pengen ikut ISMA semester 7 ya boleh, tapi nanti akan ada konsekuensi lain. Karena kalian kan akan nggak kuliah akuntansi sama sekali kan ya selama 2 semester, yang mana ya nanti khawatirnya kalian akan mengalami defisit pengetahuan terkait akuntansi. Nah, nanti akan treatmentnya beda. Kita akan konsultasi ke departemen apakah misalkan disarankan untuk sit in di mata kuliah tertentu. Nah, dan juga untuk teman-teman ISMA biasanya sih ada ini ya, sudah ada kesiapan mental sendiri bahwa karena nanti semester 7 saya nggak mungkin nyambi skripsi, ya ini dilarang keras oleh ISMA, karena ISMA sangat ingin kalian fokus di luar negeri itu belajar hal lain di sana. Nanti kira-kira ada potensi molor nggak gitu kuliahnya satu semester misalkan jadi semester 9. Tapi ya dari testimoni yang ada ini worth it ya kalaupun molor, karena kan pengalaman di luar negeri belajar bisa sangat boosting CV kalian gitu. Jadi ya silakan dipertimbangkan dulu lah. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada lagi? Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu, apakah link pengajuan surat rekomendasi fakultas masih bisa untuk meminta izin akses kembali berhubungan jam ditutup pada pukul 8 pagi hari ini? Jika memungkinkan, kepada siapa harus meminta izin akses ini tersebut kembali? Terima kasih. Ini surat rekomendasi fakultas apa ya, Bu Sela? Ini untuk surat rekomendasi dari Wakil Dekan 1, Bu Aul. Jadi untuk seluruh MBKM kan wajib untuk ada surat rekomendasi dari Wakil Dekan 1. Nanti untuk linknya akan dibuka sampai besok, tapi mungkin sebentar lagi akan dibuka karena tadi masih download untuk file yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti silahkan ditunggu teman-teman, insya Allah jam 12 nanti akan dibuka kembali untuk akses link tersebut. Begitu. Oke, untuk ISMA ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya udah ninggal nomor HP ya Bu Sela di situ. Oh iya. Siap Bu Aul. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan langsung via WhatsApp ke Bu Aulia Azardina di 0822457263 kali 3. Gitu ya. Atau ke emailnya Bu Aul di aulia.azardina.fe@umacid. Itu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Bu Aulia Azardina, terima kasih atas penjelasan dari program MBKM ISMA.